tiada yang lain. Terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat, dan hidup serta-Mu di surga kelak. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Yesus lahir. Malam mulia, malam Yesus Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Yesus lahir. Malam mulia, malam Yesus lahir. Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GKKD Revival Semarang. Malam ini mari kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Ibadah malam yang spesial, hari lahir Sang Juru Selamat kita di kota Daud. Mari beribadah dengan hati yang bergembira. Di dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya! Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
biasa bagi setiap kita adalah Yesus lahir ke dunia. Artinya keselamatan disediakan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Ini berita yang luar biasa. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus dan kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Haleluya. Menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita persembahkan pujian yang terbaik yang kita bisa naikkan kepada Dia. Mari sanjung Dia, mari sembah Dia. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati, katakan Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Bersama dengan malaikat, mari puji Tuhan. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Katakan Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Oh, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah. Malaikat puji Dia, umatnya sembah. Amin. Rajaku disanjung tinggi. Katakan Yesusku sanjung, Yesus ku sanjung. Mari
setiap pribadi datang kepada Tuhan, tinggikan Dia, sanjung namanya, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Amin. Malaikat puji Dia, aku pun sembah Dia. Malaikat puji Dia, aku pun sembah Dia. Rajaku disanjung, katakan Yesus disanjung. Amin. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Oh, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Amin. Rajaku disanjung tinggi. Katakan malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung, katakan rajaku disanjung tinggi. Rajaku disanjung. Sepakat katakan rajaku disanjung, rajaku disanjung tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Yes, yes. Kami siap terima firman-Mu ya Tuhan malam hari ini. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Firman Allah yang hidup, yang memerdekakan setiap kami, yang mengubahkan, yang memulihkan, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Sama seperti gembala Tuhan dan malaikat di surga bersuka cita karena kehadiran-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah, di setiap satelit Tuhan, di setiap gereja Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau ada, Engkau hadir Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami. Kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam Natal, malam yang spesial pada malam hari ini, kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memperbarui setiap kita, meneguhkan setiap kita. Saudaraku, firman Tuhan malam hari ini dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Saudaraku, kita lihat di dalam kitab Matius pasal 1, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan bagi kita semua. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam Natal hari ini, tahun ini, bersyukur kita tetap bisa beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Di ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perkara yang luar biasa terjadi. Dari ratusan tahun sebelumnya sudah disampaikan. Dari ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita mengerti, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yesaya ditulis sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Jadi saudaraku, rentang waktunya begitu lama. Sekitar 700 tahun itu sudah dinubuatkan, sudah diberitakan, dan kemudian 700 tahun kemudian itu tergenapi dan terjadi. Bahwa seorang perempuan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, pasal 7 di dalam kitab Yesaya yang sudah kita baca tadi, berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Dan itu menjadi ancaman bagi Yehuda. Namun saudaraku, Nabi Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri. Karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi pada bangsa Yehuda pada waktu itu. Tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia
dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa berita Natal itu disampaikan dari ratusan tahun sebelum Yesus lahir di muka bumi ini. Disampaikan untuk perdamaian kepada dunia ini, bahwa kedatangannya membawa damai bagi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi kita hari-hari ini yang sedang terjadi, ketika ada masa di mana pandemi terjadi oleh karena COVID-19, oleh karena virus corona ini, ada banyak dampak yang terjadi. Perekonomian menjadi terpuruk, perekonomian menjadi menurun, ada banyak PHK terjadi. Terjadi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Yang bekerja, yang berbisnis, berusaha, tidak mudah untuk melakukannya. Dan berdampak kepada keluarga setiap orang di muka bumi ini. Sehingga muncul masalah-masalah di dalam keluarga oleh karena keuangan. Dan kemudian menjadi muncul ada pertengkaran di dalamnya oleh karena manusia mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Dan saudaraku, sehingga terancam akan keselamatannya, terancam akan kesehatannya, menjadi khawatir, orang menjadi cemas, orang menjadi takut, dan tidak sedikit orang menjadi berputus asa. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah keluarga di dalam penelitian yang dilakukan di masa pandemi meningkat, saudaraku. Dan bersyukur malam hari ini kita boleh mengerti, kita boleh memperingati akan kelahiran Yesus Kristus, bahwa damai itu diberitakan kepada umat manusia, bahwa kedatangannya itu membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Dan tepatlah hari-hari ini, kalau kita terus memperingati akan lahirnya juru selamat di dalam kehidupan kita. Banyak terjadi kejahatan. Ada korupsi, saudaraku, yang itu membuat kita sangat bersedih. Karena sampai hari ini korupsi belum selesai. Masih ada. Ada dosa-dosa yang lain yang dikerjakan oleh umat manusia. Jatuh dalam perzinahan, hidup memuaskan keinginan diri sendiri, hidup menuruti kedagingannya. Yang penting saya senang, yang penting saya happy. Saudaraku, ada penyembahan berhala yang dikerjakan oleh umat manusia. Bukan lagi Tuhan yang menjadi fokus di dalam hidupnya, tetapi perkara yang lain yang menjadi fokus hidupnya sampai mengalahkan Tuhan, sampai mengalahkan prioritas hidupnya untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Dan itu menjadi sebuah penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat manusia. Dan bersyukur kita boleh memperingati akan Natal pada malam hari ini, bahwa Yesus lahir, Yesus datang sebagai kabar sukacita,
sebagai pembawa damai bagi umat manusia, supaya umat manusia tidak menjadi binasa oleh karena kejahatannya, tetapi umat manusia boleh mengalami keselamatan, boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan itu berlaku bagi orang-orang yang boleh dengan sukacita menerima kabar baik hari-hari ini yang kita dengarkan, bahwa Dia datang untuk membawa damai, Dia datang untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Sehingga kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, setiap kita yang mau menerimanya, yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, beroleh keselamatan, beroleh kehidupan kekal, dan memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jiwanya menjadi tenang karena ada Tuhan di dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita dengar sering di dalam media sosial yang terjadi akhir-akhir ini, dengan mudah orang mencaci maki orang lain, dengan mudahnya menghina orang lain, dengan mudahnya berkata-kata seenaknya sendiri yang diucapkan untuk menabur kebencian kepada sesamanya. Tetapi umat Tuhan malam hari ini mesti bertobat dan berubah, bukan lagi berkata-kata atau bermedia sosial dengan kebencian, tetapi kita berkata-kata, kita melakukan komunikasi di media sosial dengan kasih ilahi, dengan penuh damai yang daripada Tuhan. Dan itulah yang harusnya menjadi perbedaan umat-umat Tuhan dengan dunia ini. Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan orang-orang yang menebar kebencian hari-hari ini yang dikerjakannya. Sekalipun itu menyakiti kita, tetapi tetaplah kita harus berkata-kata, bersikap, bertindak, bermedia sosial dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Kita ungkapkan kata-kata yang membawa damai kepada banyak orang, kepada orang-orang yang mungkin itu bersinggungan dengan kita, baik secara langsung maupun melalui online, media-media sosial yang ada. Ini waktunya umat Tuhan yang dipenuhi dengan damai Natal, menyatakan damai Kristus kepada dunia ini. Kita tidak kepancing dengan ujaran-ujaran kebencian, tetapi kita semakin bergiat, semakin semangat, semakin bekerja keras untuk menyampaikan perkara-perkara damai Tuhan yang harus melanda setiap hati, yang harus melanda setiap umat manusia untuk mereka merasakan damainya Tuhan. Mereka harus mengalami satu perbedaan. Mungkin dunia berkata-kata dengan kebenciannya, tetapi anak-anak Tuhan akan berkata-kata dengan damai dari surga, yaitu damai Natal, karena Yesus datang ke dunia membawa damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius yang sudah kita baca pasal pertama, ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga kita akan menjadi berbeda dengan dunia ini. Karena kita mengerti bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Bahwa Allah menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Sehingga kita tetap menjaga perkataan kita. Sehingga kita tetap menjaga sikap kita. Kita tetap menjaga perilaku kita. Baik perilaku secara langsung maupun perilaku di media sosial. Perilaku yang penuh dengan damai menjadi bagian anak-anak Tuhan untuk hari-hari ini harus dikerjakan. Supaya dunia mengalami damai. Supaya dunia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan menerima keselamatan. Apa untungnya manusia memiliki segala sesuatunya, tetapi dia tidak selamat? Tidak ada untungnya. Akan menjadi sia-sia ketika manusia memiliki segala sesuatu di muka bumi ini, namun dia tidak memiliki keselamatan di dalam hidupnya. Dan berbahagialah bagi kita semua yang memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita beroleh keselamatan kekal. Bukan hanya kita diselamatkan untuk masa kekekalan, tetapi hari-hari ini ketika kita mengalami satu masa yang sulit, Tuhan menjadi juru selamat di dalam hidup kita. Tuhan menjadi kekuatan kita ketika kita mengalami kelemahan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini hari lepas hari. Dia Tuhan yang menolong umatnya. Dia Tuhan yang membawa anak-anaknya, hamba-hambanya, untuk memberikan jalan keluar dari setiap masalah persoalan yang dihadapinya. Di dalam kitab 1 Korintus disebutkan bahwa setiap umat Tuhan yang memiliki masalah, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Tuhan tidak pernah membiarkan masalah yang kita hadapi itu melebihi kekuatan kita. Artinya saudaraku, ada jaminan daripada Tuhan bahwa persoalan yang kita hadapi itu tidak akan lebih dari kekuatan kita. Itu artinya pula bahwa setiap kita sanggup menanggungnya. Setiap kita sanggup melewati setiap persoalan yang ada. Oleh karena Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah bersama kita. Allah menyertai kita. Saudaraku, ketika kita ada persoalan di dalam keluarga, suami dengan istri, kerukunannya terganggu, maka di malam spesial ini menjadi kesempatan kita, suami dan istri, biarlah membuka hati untuk damai Natal, damai yang daripada Tuhan. Itu mempersatukan kita, menyatukan kita, sehingga suami dan istri tidak kembali bertengkar,
tetapi mereka akan hidup rukun, hidup di dalam romantisme keluarga yang indah di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai keluarga kita. Karena Tuhan menyertai keluarga saudaraku. Tuhan bersama dengan saudaraku dimanapun engkau berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena persoalan di dalam hidup, terlebih mungkin hari-hari ini kita belum bisa bersama dengan keluarga kita. Biasanya kita mungkin di malam Natal kita bisa bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Tetapi karena masa yang seperti ini, oleh karena pandemi COVID-19, mungkin kita tidak bisa bersama. Namun jangan bersedih saudaraku, ada damai Natal. Allah bersama dengan saudara. Allah bersama dengan kita semua. Allah bersama dengan saya. Allah bersama dengan engkau. Dan Allah bersama dengan kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia juru selamat untuk setiap kesulitan-kesulitan kita. Dia yang akan menolong kita dan memimpin kita kepada kebenarannya. Dan mari benar-benar kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita. Untuk kita mengalami damai-Nya, untuk kita mengalami pertolongannya, untuk kita mengalami kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dan itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Dan mari saudaraku, saya ajak setiap kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Koryarana masyaka pakaparana masih. Kirana masyaka pakata kaparaya kapasantara namasi. Koryarana masyaka pakaparayaranamu. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersama-sama datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudaraku, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Bahwa setiap pergumulan hidupmu, bahwa setiap kerinduan-kerinduan hatimu malam hari ini. Dan sadarilah dan benarlah Tuhan itu Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan menolongmu, Tuhan menyelamatkan engkau, Tuhan mengangkat engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga malam Natal malam ini, engkau mengalami damai-Nya Tuhan, engkau mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Koryara nama syaka pakapara namasi. Kira nama syaka takapara yaranamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagi saudaraku yang engkau hari-hari kemarin terjebak mengikuti ujaran-ujaran kebencian, mari malam hari ini bertobat di dalam nama Yesus. Dan kembali engkau bertindak dengan penuh damai, bertindak secara kehidupan sehari secara langsung maupun bertindak di dalam media sosial. Engkau pembawa damai. Sadari bahwa setiap kita adalah pembawa damai Kristus, sehingga kita tidak memperkatakan dengan kebencian, tetapi kita mengungkapkannya dengan penuh kasih ilahi, dengan penuh kasih yang daripada surga di dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih Allah memenuhi setiap kita, damai Tuhan memenuhi setiap kita, karena Dia menyertai kita. Dan itu menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi keluargamu, menjadi berkat bagi setiap orang yang engkau temui, baik secara langsung
maupun melalui media sosial ataupun secara online. Di dalam nama Yesus, Engkau menjadi berkat di dalam nama Yesus. Dan kesempatan ini kita boleh bawa bangsa Indonesia untuk mengalami damai Natal, damai dari surga memenuhi bangsa ini, bangsa Indonesia, memenuhi kota kita, memenuhi keluarga kita di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini penuhi kami dengan damai-Mu. Kami menyadari Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami dimanapun kami berada, kapanpun itu terjadi, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Roni Pristianto. Firman yang menguatkan hati kita, firman yang membebaskan kita dari rasa takut, firman yang memampukan kita terus berdiri di atas janjinya. Dan lewat hidup kita, banyak jiwa dibawa kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah giat dalam pekerjaan baik dengan mendukung pelayanan-pelayanan yang sedang dan akan dikerjakan di gereja Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat percaya perkataan firman-Mu yang sampai pada kami pagi hari ini. Tuhanlah yang pegang kendali hidup orang percaya. Janji-Mu berkata, orang benar tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik dalam hidupnya. Lewat kematian-Mu di kayu salib, kami akan terus mengingat bahwa kasih, anugerah, dan rahmat-Mu cukup bagi kami. Tuhan, kami mau terus giat mendukung pelayanan-pelayanan yang ada untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Bagaimanapun kondisi keuangan kami saat ini, kami akan terus menabur dengan sukacita. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikut informasi bagi kita sekalian, bagaimana dana persembahan dapat diserahkan. Persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana diakonia dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKKD Revival Semarang dengan nomor rekening 4091755 atau dapat diserahkan melalui Gembala Satelit. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketetapan Tuhanlah yang terlaksana dalam hidup kita. Tidak ada rancangannya yang gagal. Tetaplah mempercayai firman-firman-Nya. Tetaplah giat dalam pekerjaan baik. Mari kita selesaikan musim ini dalam ketaatan dan hati penuh ucapan syukur. Tetaplah setia, Tuhan beserta kita. Salam kegerakan. Waktu terus berjalan, kita lewati hari demi hari. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Kami, segenap pimpinan GKKD Revival Semarang mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Mari terus berjalan bersama Yesus. Penyertaan yang sempurna bagi kita kemarin, hari ini, dan sampai hari esok. Ada mujizat tersedia bagi kita. Tetap percaya kepadanya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita. Setiap kita saya undang untuk bangkit berdiri dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu,
Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Dipenuhi dengan damai-Nya Tuhan, menyertai engkau, penyertaan Tuhan sempurna, menjadikan engkau berhasil dalam segala hal yang engkau kerjakan di dalam nama Yesus. Sungguh Dia Allah Immanuel yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan dan hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan karena penyertaan Tuhan yang sempurna, indah dan luar biasa bagimu, bagi keluargamu, bagi seluruh anggota keluargamu, bagi orang-orang yang engkau kasihi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal tahun 2020 bagi segenap keluarga besar GKKD Revival Semarang. Sukacita Tuhan memenuhi setiap kita. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.